Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin serta salawat dan salam buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, bahagia dan senang sekali saya bisa kembali hadir bersama sahabat di program Pojok Surau hari yang ke-12 dengan tema kita kali ini adalah amalan-amalan Ramadan yang bisa dilakukan di rumah. Baik Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, kondisi Ramadan yang kita alami pada saat ini membatasi kita untuk mengambil sunnah beribadah di masjid. Tetapi walaupun demikian tidak mengurangi amalan-amalan pahala kita ketika kita beribadah di rumah dalam mengamalkan sunnah Nabi yang lain, yakni mengamalkan sunnah dalam keadaan wabah. Amalan yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama yang bisa kita lakukan dalam pelaksanaan Ramadan ini yang pahalanya tetap banyak dan mampu bersaing dengan amalan yang dilaksanakan ketika kita berada di masjid. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berzikir? Karena zikir itu merupakan sebuah terapi untuk menjinakkan hati kita. Summa qasat qulubukum, kata Allah, kemudian hati mereka sangat keras. Salah satu terapi untuk melunakkan hati ini agar selalu cenderung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 205, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya kita menyebut Tuhan kita dengan penuh kekhusyukan, suara tidak keras, kemudian waktunya juga di pagi dan petang, kemudian rendahkanlah diri kita di hadapan Allah dengan penuh rasa takut bahwa Allah lah yang mampu menyelamatkan kita dari segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Termasuk saat ini kita berada dalam keadaan wabah COVID-19 atau COVID-19. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Kemudian kedua yang bisa kita lakukan, amalan yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Kenapa dikatakan bersedekah? Nah, kita dari rumah juga bisa melaksanakan ibadah yang satu ini. Karena dengan bersedekah itu dapat memanjangkan umur dan memudahkan rezeki kita. Apa yang kita miliki tentu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan wasaddaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Nah, kenapa bukti? Adalah bukti keimanan seseorang. Maka dalam bulan Ramadan sedekah maupun sedekah fardu yang dinamakan dengan zakat, maka wajib kita keluarkan sebagai bukti bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang menyatakan keimanan dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ingin diringankan kuburnya, maka kata Rasul perbanyak sedekah. Orang yang ingin dihilangkan segala persoalan kehidupannya, susahnya, ekonominya, kesehatannya, pekerjaannya, maka pancinglah dengan sedekah. Karena sedekah itu adalah salah satu bukti bahwa keimanan seorang itu dipertanyakan. Dalam hadis lain juga Rasul mengatakan, "Ma naqasat sadaqah min mal."
sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, tidak usah takut. Tidak ada orang yang miskin karena berzakat, tidak ada orang yang miskin karena bersedekah, karena Rasul mengatakan sekali-kali sedekah itu tidak akan mengurangi harta orang yang mensedekahkannya. Nah, Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, ini adalah amalan kedua yang bisa kita lakukan agar optimal pelaksanaan ibadah kita, meski saat ini kita dialihkan dari sunnah masjid ke sunnah pelaksanaannya di rumah kita masing-masing. Kemudian yang paling mudah amalan yang bisa kita kerjakan adalah qira'ul Quran, artinya adalah membaca Al-Quran. Dalam suatu hadis katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabihi. Sesungguhnya engkau yang membaca Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat sebagai sahabat-sahabat, atau Al-Quran itu menjadi sahabat dan syafaat bagi orang yang bacanya. Jadi tidak ada halang bagi kita, mau di masjid, mau di rumah, kita tetap membaca Al-Quran, karena memang secara pahalanya besar, secara manfaat bagi orang membaca juga besar. Bisa menjadi sahabat kita tak kala kita di akhir nanti, juga bisa menjadi penolong karena memberi syafaat, karena kita telah membacanya dengan baik dan benar. Dalam hadis juga kita katakan, An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi tidak saja dinilai sekedar untuk mempelajari Al-Quran, tetapi juga mengajarkannya. Maka oleh sebab itu ajarkanlah kepada lingkungan kita. Jika kita posisi sebagai suami hari ini, maka ajarkanlah istri kita bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kalau kita sebagai seorang ayah, bagaimana kita mendidik dan mengajarkan membaca Al-Quran yang baik dan benar kepada anak-anak kita. Jika kita menjadi seorang istri, hal yang sama pun kita lakukan, bagaimana mendidik, menjadikan bacaan Al-Quran anak-anak kita menjadi jauh lebih baik dan benar. Itu sekilas tentang keutamaan kita membaca Al-Quran, apalagi itu dibaca pada bulan Ramadan. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, amalan selanjutnya adalah ibadah sholat. Nah, sholat malam yang kita dirikan, kita mulai dari Isya berjamaah, kemudian lanjutkan dengan tarawih, dilanjutkan dengan witir, kemudian diakhiri dengan salat tahajud dan lain sebagainya. Ini adalah rangkaian-rangkaian yang masih bisa kita lakukan dan kita amalkan di rumah kita. Jadi tidak saja hanya tergantung di masjid, tapi juga bisa kita amalkan di rumah kita. Perbanyaklah kita selama beribadah di rumah itu menyempurnakan sholat sunat kita, kemudian merapikan sholat wajib kita. Moga-moga menjadi penolong dan menjadi identitas atau menjadi identitas kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang hamba Allah. Baik Bapak Ibu, itulah 4 amalan ibadah yang bisa kita lakukan saat kita berada di rumah, karena kita berramadan di rumah. Ya, yang pertama yang kita laksanakan adalah bagaimana berzikir dengan baik, waktunya di pagi dan petang. Kemudian yang kedua, bagaimana bersedekah dengan baik, kemudian membaca Al-Quran, dan yang terakhir tetap menjadikan ibadah qiyamul lail atau ibadah sholat malam. Baik, itu saja yang bisa kita bagi pada kesempatan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.